Oke, baik. Video ini adalah video pengenalan software FlexSim Simulation. Di sini FlexSim yang kita gunakan adalah FlexSim versi Enterprise 2019. Ini adalah tampilan awal software FlexSim. Kemudian kita masuk ke model baru, klik New Model. Nah, ini kemudian kita disuruh untuk memilih model unit. Nah, kita pakai default aja, kemudian OK. Nah, ini adalah tampilan awal atau user interface dari model simulasi yang akan kita buat. Nah, yang pertama kita akan membahas Fixed Resource. Nah, Fixed Resource ini terdiri dari beberapa tools, di antaranya Source, Queue, Processor, Sync, Combiner, Separator, Multiprocessor, Rack, dan Basic FR. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu. Nah, oke. Yang pertama akan kita bahas adalah Source. Nah, Source ini adalah tools yang berfungsi untuk mengenerate atau membuat flow item masuk ke dalam sistem. Nah, caranya memunculkan Source adalah toolsnya ada di sebelah kiri di sini. Kemudian kita klik kiri, di drag masuk ke dalam model. Nah, ini. Klik kiri, di drag masukkan ke dalam model. Atau bisa di lahan yang kosong ini diklik 2 kali. Nah, ini pilih source. Nah, gitu. Dia akan muncul dalam model. Nah, pengaturan yang bisa kita atur di source ini caranya dengan mengklik kiri 2 kali pada source. Nah, kemudian ini bisa kita ganti namanya, misalnya menjadi masukan. Nah, di bagian source ini terdapat pengaturan arrival style atau laju kedatangan dan flow item class. Nah, flow item class ini menunjukkan visualisasi flow item yang akan masuk ke dalam sistem. Nah, ini saya contohkan dulu. Nah, flow item yang masuk ke dalam sistem saat ini adalah bentuknya box. Ya, dari source ini, dari masukan akan mengeluarkan flow item dalam bentuk box. Nah, ini visualnya bisa kita atur. Nah, di flow item class ini bisa kita ganti bentuknya menjadi silinder, sphere, plane, circle, palette, orang, dan sebagainya gitu ya. Nah, misalnya saya pilih sphere, kemudian apply, OK. Saya kemudian jalankan lagi simulasinya. Nah, dia muncul berbentuk bola. Nah, di pengaturan arrival style ada 3 macam yang bisa kita pilih. Yang pertama itu adalah inter arrival time. Nah, inter arrival time ini kita bisa mengatur jeda antar kedatangan dari flow item 1 ke flow item selanjutnya. Nah, secara default ini FlexSim menunjukkan jeda antar kedatangannya menggunakan distribusi eksponensial dengan parameter sebagai berikut. Nah, kita bisa rubah sesuai dengan yang kita inginkan berdasarkan statistik distribusi apa atau dengan parameter yang lain. Atau bisa kita tentukan secara deterministik. Jeda antar kedatangannya misalnya 5 detik. Gitu, kita isikan 5. Nah, ini di bagian arrival at time 0. Ini kalau kita checklist, maka jika kita memulai simulasinya, flow item itu akan langsung masuk. Gitu ya. Bisa kita checklist, kemudian apply, dan OK. Nah, kemudian kita mulai simulasinya, dan kita lihat, nah, pada saat 0 ini kita langsung masuk tadi ya. Itemnya akan masuk, dan setiap 5 detik, dia akan masuk flow itemnya dari source yang telah kita buat. Dia akan masuk setiap 5 detik. Nah, kemudian pengaturan laju kedatangan yang kedua, ini adalah arrival schedule.
Nah, di arrival schedule ini kita bisa mengatur jadwal kedatangannya beserta quantity flow item yang datang. Ini secara default dia akan menunjukkan kedatangan sebanyak 1. Ini kita bisa tambahkan misalnya jadi 2 atau 3. Nah, artinya flow item ini akan datang sebanyak 3 kali dan waktu kedatangannya bisa kita atur. Misalnya waktunya pada saat 10 detik ya, detik ke 10, kemudian ini detik ke 20, kemudian ini detik ke 25 misalnya ya. Kedatangan 1 detik ke 10, kedatangan 2 detik ke 20, kedatangan 3 detik ke 25. Nah, ini jumlah pada setiap kedatangannya juga kita bisa atur. Misalnya datang pertama itu 2 flow item, datang ketiga itu datang pertama itu 2 item, datang kedua itu misalnya 5 item, datang ketiga misalnya 3 item gitu ya. Nah, kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, kemudian kita bisa lihat. Nah, datang pertama ini 2, datang pertama yang kedua itu 5, kemudian kedatangan yang ketiga itu 3 item ya, sesuai dengan yang kita atur tadi. Nah, itu fungsi dari arrival schedule pada pengaturan laju kedatangan. Nah, kemudian pengaturan laju kedatangan selanjutnya yaitu arrival sequence. Nah, arrival sequence ini hampir serupa dengan arrival schedule yang tadi, tapi bedanya kita di sini tidak mengatur kapan waktu kedatangan. Yang kita atur adalah berapa jumlah kedatangan dan juga jumlah flow item yang masuk atau yang datang. Ini misalnya kita buat 3 seperti tadi gitu ya. Nah, ini misalnya 2, kemudian ini misalnya 5, ini misalnya 3 gitu ya. Nah, artinya kedatangan pertama akan datang sebanyak 2 flow item, kemudian sesaat setelah kedatangan pertama akan langsung dilanjutkan dengan kedatangan yang kedua, yaitu sebanyak 5 item. Kemudian sesaat selanjutnya akan datang kedatangan yang ketiga sebanyak 3, sesuai dengan kaidah discrete event simulation. Nah, gitu. Itu pengaturan pada arrival sequence. Nah, kemudian fixed resource yang selanjutnya adalah queue. Queue ini adalah antrian. Tools ini menunjukkan adanya antrian dari flow item sebelum flow item tersebut diantarkan ke proses selanjutnya. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal drag saja masukkan ke dalam model. Nah, pengaturan yang ada di dalam queue ini, yang pertama adalah maksimum content. Ini menunjukkan flow item maksimal yang dapat ditampung oleh queue atau antrian. Nah, kemudian juga queue ini secara default mengikuti kaidah first in first out atau FIFO. Artinya yang pertama masuk, dia akan pertama keluar. Tapi kalau kita centang ini, dia akan mengikuti kaidah LIFO, last in first out. Nah, pengaturan yang selanjutnya juga ini dinamakan batching gitu ya. Artinya antrian ini akan diantarkan ke proses selanjutnya ketika jumlah batch-nya tercapai. Nah, kita juga bisa atur batch size-nya berapa besar, misalnya 5. Artinya antrian ini akan jalan atau masuk ke proses selanjutnya ketika sudah ada 5 flow item di dalam antrian. Nah, tetapi kita juga bisa mengatur maksimum waiting time-nya. Jika maksimum waiting time-nya sudah tercapai tapi belum target batch-nya itu belum tercapai, itu akan langsung diantarkan ke proses selanjutnya. Ini misalnya saya atur saja misalnya 40 detik gitu ya. Nah, kemudian kita apply, kita oke. Nah, kita akan jalankan simulasinya. Nah, dia akan masuk item pertama dulu, kemudian item kedua dia belum diantarkan kalau nggak sampai 5. Nah, item ketiga, nah dia langsung diantarkan tuh. Karena apa? Karena 3 item tersebut telah menunggu lamanya sebanyak 40 detik gitu ya, sesuai yang kita atur tadi.
Jadi sebelum target batch-nya tercapai itu bisa langsung diantarkan karena lama wait time itu sudah lebih dari yang kita atur. Nah, itu pengaturan di queue. Nah, itu juga kita bisa atur secara visual apakah ini flow itemnya stack inside queue, horizontal line, stack vertically, atau do nothing gitu ya. Itu pengaturan yang ada di queue. Nah, oke. Tools yang selanjutnya adalah prosesor. Nah, prosesor ini berfungsi untuk memproses flow item menjadi output, atau bisa kita analogikan sebagai mesin gitu ya kalau di dalam sebuah industri manufaktur. Nah, pengaturan prosesor ini bisa kita lihat di properties. Yang pertama adalah maksimum content. Ini adalah flow item maksimal yang bisa diproses oleh prosesor. Secara default menunjukkan 1, kalau kita rubah misalnya menjadi 6 gitu ya. Artinya prosesor tersebut dalam satu waktu bisa memproses sekaligus 6 flow item. Nah, yang sebelah kanannya ini kalau di checklist convey item across processor length, ini secara visual akan menunjukkan flow item tersebut mengalir atau bergerak di sepanjang atau di atas dari prosesor. Nah, kemudian juga kita bisa mengatur setup time dan juga waktu prosesnya. Ini bisa kita tentukan secara deterministik atau juga berdasarkan parameter lain, misalnya distribusi statistik gitu ya, atau berdasarkan presentasi gitu dan sebagainya gitu ya. Misalnya sudah kita atur maksimum kontennya itu 6, kemudian waktu setupnya 0 dan waktu prosesnya 10 detik gitu ya. Nah, kemudian kita apply oke. Kita ingin melihat hasilnya pada simulasi. Nah, coba kita run. Nah, dia flow item akan mengalir. Nah, sekali masuk itu, sekali diproses dia sebanyak 6 ya, 6 buah flow item sesuai dengan yang kita atur tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas task executors. Nah, task executors ini adalah library yang berfungsi untuk mengerjakan tugas sebagai material handling, yaitu mendeliver flow item dari satu fixed resource ke fixed resource lainnya. Dan khusus untuk operator, dia juga bisa berfungsi sebagai operator suatu prosesor dalam menjalankan setup dan juga proses. Nah, task executor yang akan pertama kita bahas adalah operator. Operator di sini bisa berfungsi sebagai material handling, artinya mengangkut flow item dari fixed resource yang satu ke fixed resource yang lainnya. Juga bisa berfungsi sebagai operator sebuah mesin, artinya dia yang mengoperasikan mesin tersebut juga bisa melakukan setup pada mesin tersebut. Nah, bisa dilihat di sini flow item yang bergerak setelah dari prosesor itu akan langsung masuk ke queue. Nah, kita akan mencoba menambahkan operator sehingga flow itemnya bisa diantarkan oleh operator dari prosesor ke queue. Caranya mudah, jadi teman-teman tinggal klik saja operator, kemudian di drag masukkan ke model kita ya, masukkan ke model kita. Nah, kemudian kita akan mengkoneksikan prosesor dengan operator. Caranya klik di bagian sini, kita cari connect center ports ya, kita klik. Nah, kemudian klik prosesor, kemudian klik operatornya. Nah, kalau sudah, di escape saja. Nah, coba kita mulai lagi. Apakah operator ini akan mengantarkan flow item dari prosesor ke queue? Kita reset kemudian run. Oh, ternyata tidak ya. Ternyata belum. Operator ini belum mengantarkan flow item dari prosesor ke queue. Ada satu logic yang belum kita tambahkan. Nah, agar prosesor tersebut bisa diantarkan oleh operator flow itemnya, maka kita klik 2 kali pada prosesor. Nah, pada jendela properties kita buka flow,
kemudian use transport. Nah, tombol ini mengizinkan operator untuk mengantarkan flow item dari satu fixed resource atau prosesor ini ke fixed resource selanjutnya. Ya, kemudian kita apply OK. Nah, oke, kemudian kita reset dan run. Nah, kita lihat. Nah, operator akan mengantarkan flow item dari prosesor ke queue. Nah, sampai di sini fungsi operator untuk melakukan material handling. Nah, fungsi yang kedua adalah operator juga bisa berfungsi sebagai operator sebuah mesin gitu atau sebuah prosesor ini. Entah dia dalam menjalankan setupnya maupun juga prosesnya. Nah, caranya sama seperti tadi. Teman-teman tinggal drag saja operatornya, masukkan ke dalam model. Nah, kemudian konekkan aja menggunakan rantai S, connect center port dari prosesor ke operator. Nah, udah. Nah, ini tandanya sudah terhubung ini ya. Ada garis yang menghubungkan antara operator dan juga prosesor. Nah, kemudian untuk menjadikan si orang ini menjadi operator sebuah mesin, kita klik di prosesornya. Kita klik 2 kali, munculkan jendela properties. Pada proses maupun setup, kita bisa use operator ya. Misalnya use operator untuk setup atau use operator untuk proses. Misalnya saya pilih use operator untuk proses ya. Kita klik. Nah, sekarang kita punya dua nih ya, punya dua operator atau dua orang yang terkoneksikan pada prosesor yang sama. Nah, untuk menentukan mana yang menjadi operator, itu kita bisa klik di sini ya. Kita bisa klik di sini. Kemudian klik object connect to a center port. Nah, pada bagian port number kita pilih di sini ada operator 1, ada operator 2. Nah, kalau kita mau memilih operator yang ini, berarti operator 2 yang akan menjadi operator untuk mengoperasikan mesin. Nah, kita klik saja operator 2. Nah, kalau udah kemudian apply, oke. Nah, kemudian kita ulangi simulasinya. Kita reset run. Nah, si operator 1 ini akan tetap menjadi material handling, sedangkan operator 2 meskipun dia kelihatannya diam saja, tapi dalam fungsi ini dia bekerja sebagai operator dalam menjalankan proses. Jadi dia ikut mengoperasikan gitu ya dalam prosesor ini. Jadi itu fungsi operator dalam melakukan material handling dan juga sebagai operator sebuah proses maupun setup. Nah, kemudian tools task executors yang selanjutnya adalah transporter. Nah, transporter ini pada dasarnya adalah sebuah forklift. Ya, sebagaimana fungsinya dia mengantarkan, sama seperti operator, dia berfungsi sebagai material handling. Artinya mengantarkan flow item dari satu fixed resource ke fixed resource lainnya. Nah, sama seperti tadi caranya menambahkan transporter itu, kita tinggal drag saja transporter. Kemudian kita hubungkan menggunakan center ports ya. Ini S, klik kemudian klik transporter dan juga prosesornya. Kemudian escape. Nah, jangan lupa pada bagian prosesor ini agar transporternya bergerak, dia harus diaktifkan ya. Use transportnya harus dicentang. Ini kalau saya sudah dicentang, kalau udah oke. Nah, kemudian kita lihat transporter akan bergerak mengantarkan flow item dari prosesor ke queue. Nah, kemudian tools yang selanjutnya adalah task executor. Ini task executor ini pada dasarnya adalah sebuah AGV ya, automatic guided vehicle. Kalau teman-teman pernah lihat di gudangnya Amazon gitu ya, ini adalah suatu alat yang otomatis untuk mengantarkan flow item, sama seperti transporter dan juga operator. Nah, cara menambahkannya juga sama seperti yang tadi, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya
elevator. Nah, elevator ini unik ya. Dia berbeda dengan operator, berbeda dengan transporter dan task executor. Kalau operator, transporter, dan task executor itu mengantarkan flow item secara horizontal gitu ya, dari fixed resource satu ke fixed resource lainnya itu satu bidang. Kalau ini elevator itu mengantarkan flow itemnya itu dia naik ke atas gitu ya, dia naik ke atas, dari bawah naik ke atas maupun dari atas naik ke turun ke bawah gitu. Itu kurang lebih, tapi kita jarang pakai yang ini gitu ya. Nah, pada dasarnya task executor, operator, transporter, dan juga elevator itu mempunyai basic settings yang sama. Kalau kita lihat ya, nah kita buka propertiesnya. Pada operator ini dia punya kapasitas, kalau capacity-nya itu 1 defaultnya, artinya dia mengantarkan item itu satu barang gitu ya. Kalau kita ubah jadi 2 misalnya, nanti kita si operator itu bisa mengangkut sekaligus 2 barang gitu ya, kalau ada flow itemnya. Nah, itu kapasitasnya kita bisa rubah. Kemudian max speed-nya atau kecepatan dia bergerak itu berapa gitu ya. Ini satuannya adalah, bisa kita lihat di sini kalau kita dekatkan, itu meter per second. Kemudian juga kita bisa atur akselerasi dan deselerasinya gitu ya, kecepatan dan juga perlambatannya. Dan kita bisa atur bentuk dari operatornya gitu ya, apakah kita pengennya laki-laki atau perempuan atau legacy operator gitu ya. Kalau misalnya kita rubah jadi perempuan, dia rubah juga menjadi perempuannya. Kita apply kemudian oke. Nah, dia akan berubah menjadi perempuan sesuai dengan yang kita atur pada settingsnya gitu. Nah, itu kurang lebih bagian task executor, operator, transporter, dan juga elevator. Kemudian task executor yang selanjutnya adalah crane. Crane ini berfungsi sebagai material handling yang dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal dan memiliki posisi yang fix. Crane ini juga merupakan task executor yang paling besar dan biasanya digunakan untuk mengangkut benda-benda yang sangat berat, misalnya adalah plat besi baja gitu ya, misalnya di perusahaan baja gitu, kemudian hot strip mill gitu, dan juga benda-benda berat yang lainnya gitu. Kemudian task executor yang selanjutnya adalah ASRS vehicle. Nah, task executor ini khusus didesain untuk berpasangan dengan rak, sehingga dia berfungsi untuk memindahkan flow item dari suatu fixed resource ke dalam rak. Cara kerjanya adalah menggunakan lift gitu ya, mengangkat dan juga memasukkan flow item ke dalam rak dari tujuan awal atau dari prosesor kalau kita lihat dalam model ini. Nah, kemudian terakhir kita akan membahas hal yang mungkin paling mendasar dalam menyusun model 3D pada simulasi flight sim, yaitu port connection. Nah, pada dasarnya port connection ini ada 3 ya, ada connect object, ada connect center port, dan juga extended connect. Tapi yang biasa kita gunakan adalah connect object dan juga connect center port. Nah, connect object ini atau rantai A ini digunakan untuk menghubungkan antara fixed resource 1 dengan fixed resource yang selanjutnya. Sedangkan connect center port ini digunakan untuk menghubungkan fixed resource dengan task executor. Nah, kita akan coba langsung pada model. Di sini saya sudah menempatkan atau mendrag fixed resource beserta task executor sesuai dengan alur proses yang ada gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa model simulasi ini berjalan atau flow item itu berjalan antara fixed resource, maka kita akan gunakan namanya connect object. Ini kita buka di sini, kemudian kita klik connect object. Kita akan hubungkan fixed resource dengan cara mengklik saja antar fixed resource-nya. Kita klik, klik. Nah, ini ada yang belum, kita klik lagi rantai A-nya. Nah,
Sekarang di sini saya sudah menghubungkan semua fixed resource-nya. Artinya flow item dari source ini sudah bisa berjalan antara fixed resource sampai dengan sink atau keluar. Kita buktikan dengan menjalankan simulasi. Nah, ya sudah jalan tuh antara fixed resource. Dia akan masuk ke Q1 atau ke Q2 atau ke Q3 kemudian ke sink. Nah, kita akan menggunakan operator atau task executor untuk memindahkan flow item ini bergerak sehingga kita bisa melihat gitu ya, melihat pergerakan dari flow itemnya. Nah, caranya adalah dengan menghubungkan task executor dengan fixed resource. Nah, caranya kita hubungkan saja menggunakan connect center ports ya. Connect center port atau rantai S. Kita klik, kita hubungkan antara task executor dengan sumber asal dari dari flow itemnya ya. Kalau kita mau ngangkut flow item dari Q ke prosesor, berarti kita konekannya ke Q saja gitu ya. Nah, konekkan ke Q saja. Nah, kemudian ini juga sama operator, misalnya operator 2 saya akan konekkan ke Q2. Nah, misalnya saya operator 3 ini saya akan konekkan ke prosesor 1. Nah, sudah semuanya terhubung nih. Task executor akan terhubung melalui center port ya. Nih, dinamakan center port karena portnya itu ada di tengah. Sedangkan kalau connect object tadi portnya ada di pinggir gitu ya. Nah, kemudian kita coba nih apakah si task executor ini bisa betul-betul mengantarkan flow item. Saya dengan reset kemudian run. Nah, apakah kita lihat? Nah, dia tetap masih seperti tadi ya. Si orang ini nggak mengantarkan karena ada satu item atau satu logic yang belum kita masukkan. Kita stop dulu. Nah, kalau kita sudah menghubungkan antara fixed resource dengan task executor, nah pada fixed resource yang ada task executornya itu kita harus use transport. Caranya dengan klik properties, kemudian klik flow, use transport ya. Nah, kemudian apply OK. Nah, teman-teman bisa seperti itu ya, klik 2 kali muncul properties. Atau untuk simpelnya bisa kita gunakan quick properties yang di sebelah kanan ya, di right pane ini. Kita klik fixed resource-nya, kemudian kita cari di bawah nih use transport. Mana lagi yang menggunakan transport? Nah, ini menggunakan transport, use transport. Nah, artinya dia dari Q2 akan diantarkan operator 2 menuju sink. Ini kurang satu nih, kita akan hubungkan lagi operator 2 ke Q3. Nah, udah nih, semua akan terhubung nih. Kita coba reset kemudian run. Nah, operator akan mengantarkan flow itemnya, dia diantarkan ke Q2, diambil lagi oleh operator. Nah, sehingga logic yang kita bangun itu sudah berhasil ya. Operator atau fixed resource ini bisa mengalirkan barang atau flow item, serta si operator atau task executor juga bisa berfungsi sebagai material handling. Ya, teman-teman nanti bisa ganti itemnya, bisa berupa box dan sebagainya gitu. Ini hanya perumpamaan. Nah, begitu mungkin pemahaman cara menggunakan port connection gitu ya di dalam membangun model simulasi.